Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Pada kesempatan kali ini kami akan menganalisis skenario pembelajaran berdiferensiasi. Situasi pertama, Bu Ceria adalah guru TKA. Walaupun dalam masa pandemi, ia tetap ingin memastikan murid-muridnya terfasilitasi dengan baik 6 aspek perkembangannya. Salah satunya adalah aspek perkembangan kognitif. Hari ini Bu Ceria ingin murid-muridnya memperdalam pemahaman mereka tentang konsep korespondensi satu-satu. Kemarin sebenarnya ia telah memperkenalkan materi ini juga. Namun saat ia melakukan tanya jawab singkat, ia masih melihat 4 orang siswa sepertinya belum memiliki pemahaman yang baik tentang hal ini. Oleh karena itu, hari ini Bu Ceria telah mengatur pembelajaran sebagai berikut. Pertama, ia akan mengadakan pertemuan daring melalui Zoom dengan semua murid-muridnya selama 30 menit di pagi hari. Di dalam pertemuan ini, ia akan secara sekilas mereview konsep korespondensi satu-satu ini melalui contoh. Mengapa sekilas? Karena Bu Ceria sebenarnya telah melihat sebagian besar murid-muridnya telah memahami konsep tersebut. 2. Di akhir pertemuan daring, Bu Ceria menjelaskan apa yang harus dikerjakan oleh murid-muridnya di rumah secara asinkron. Karena ia ingin murid-muridnya dapat menerapkan konsep yang telah dipelajari sebelumnya, maka instruksi yang ia berikan tersebut adalah meminta murid-muridnya untuk mencari benda sebanyak yang ia instruksikan dan kemudian menggambarnya. Misalnya 5 sendok di rumah, 7 lembar daun kering di luar rumah, 8 batu kerikil di sekitar rumah, 10 buah tutup botol, dan sebagainya. Yang ketiga, untuk memudahkan murid-muridnya, Bu Ceria menyajikan instruksinya dalam 2 moda. Secara tertulis yang kemudian ia kirim melalui pesan WhatsApp kepada orang tua murid, dengan audio yang ia kirim juga melalui pesan suara di WhatsApp. 4. Saat murid bekerja, Bu Ceria meminta murid dengan bantuan orang tua untuk memfoto pekerjaan mereka dengan mengirimkan kepadanya untuk dinilai. 5. Karena tugas yang diberikan Bu Ceria bersifat asinkron, maka Bu Ceria memberikan kesempatan bagi murid untuk bekerja di waktu mereka sendiri, sehingga jika ada orang tua yang karena suatu hal belum dapat membantu, mereka dapat membantu anak-anaknya di waktu yang lebih sesuai dengan mereka. Namun demikian, Bu Ceria tetap memberikan batas waktu pengerjaan untuk murid. Keenam, untuk membantu 4 muridnya yang masih membutuhkan bantuan lebih, Bu Ceria telah mengatur dan membuat janji dengan orang tua dari keempat murid tersebut untuk bertemu secara daring dan memberikan penjelasan ulang. Bu Ceria menghabiskan beberapa menit untuk memeriksa pemahaman konseptual tentang korespondensi satu-satu dengan 4 anak tersebut. Saat Bu Ceria merasa murid-murid tersebut telah mulai memahami konsepnya, dia kemudian memberikan kesempatan untuk murid mencoba mengerjakan tugas yang diberikan. Bu Ceria juga merekam penjelasannya dalam sebuah video singkat yang ia kirimkan kepada orang tua keempat murid tersebut agar dilihat kembali oleh murid-muridnya jika mereka masih bingung. Pembahasan situasi pertama pada taman kanak-kanak. Pertama, kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh Ibu Ceria adalah: pertama, kesiapan belajar yaitu memahami konsep korespondensi satu-satu. Kedua, minat murid yaitu menggambar benda. Yang ketiga, profil belajar murid yaitu auditoris melalui pesan suara di WhatsApp, dan kinestetik meminta murid-murid untuk mencari benda sebanyak yang ia instruksikan kemudian menggambarnya. Cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar murid. Yang pertama, melakukan tanya jawab singkat. Yang kedua, mendiskusikan kebutuhan murid dengan orang tua. Dan yang ketiga, menggunakan penilaian diagnostik untuk memastikan bahwa keempat murid tersebut telah berada pada level yang sesuai. Strategi pembelajaran berdiferensiasi yang digunakan adalah strategi diferensiasi proses. Yang pertama, memvariasikan lama waktu dengan memberikan kesempatan bagi murid untuk bekerja di waktu mereka sendiri. Yang kedua, pertanyaan pemandu melalui pesan WhatsApp. Dan yang ketiga, mengembangkan kegiatan bervariasi yang mengakomodasi beragam gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik. Bu Ceria melakukan 2 penilaian, yaitu assessment planning. Assessment planning adalah penilaian yang dilakukan selama berlangsungnya proses pembelajaran dan biasanya digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan proses belajar mengajar. Yang kedua adalah assessment as learning. Assessment as learning adalah penilaian sebagai proses belajar dan melibatkan murid-murid secara aktif dalam kegiatan penilaian tersebut.
Penilaian ini juga dapat berfungsi sebagai penilaian formatif. Situasi kedua pada tingkat SMP. Pak Dudidam, seorang guru SMP, ingin mengajarkan murid-muridnya materi tentang iklan. Tujuan pembelajarannya adalah murid-murid dapat menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari iklan tentang produk dan jasa. Pak Dudidam lalu membuat skenario pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, diskusi seluruh kelas di awal pembelajaran. Pak Dudidam melakukan diskusi untuk memperkenalkan murid pada topik tentang iklan dengan menggunakan beberapa pertanyaan pemandu seperti: apa yang membedakan antara iklan dengan bentuk tulisan lain? Iklan apa yang benar-benar menarik untuk kalian? Apakah dibutuhkan biaya untuk membuat sebuah iklan? Dan jenis pekerjaan apa yang tersedia dalam periklanan? Yang kedua, kerja individu, pasangan, atau kelompok kecil. Setelah itu, Pak Dudidam meminta murid melakukan kegiatan tulis, berbagi dengan pasangan, berbagi dengan pasangan lain. Secara individu, murid akan diminta menulis 3 hingga 5 iklan yang menarik bagi mereka. Mereka lalu berbagi apa yang dituliskan dengan satu teman lain secara berpasangan. Saat berbagi, mereka boleh menambahkan pendapat. Setiap pasangan kemudian berbagi dengan pasangan lain. Setelah itu, Pak Dudidam melakukan diskusi dengan seluruh kelas. Ia akan menggunakan daftar iklan yang ditulis oleh masing-masing kelompok sebagai contoh, kemudian membahasnya dengan menekankan pada: pertama, target audiens sasaran; kedua, pesan utama; dan yang ketiga, mengapa beberapa iklan lebih efektif daripada yang lain. Pak Dudidam lalu memperjelas konsep dan istilah periklanan sesuai kebutuhan. Yang ketiga, kerja kelompok kecil. Murid akan diminta untuk membentuk kelompok yang terdiri dari 4-5 orang untuk mendiskusikan kelebihan dan kekurangan berbagai jenis iklan. Setiap kelompok akan diberikan selembar kertas dan bekerja di meja mereka. Setiap lembar kertas grafik memiliki T-chart untuk menuliskan kelebihan dan kekurangan untuk jenis iklan tertentu, misalnya radio, TV, internet, cetak, dan billboard. Setiap kelompok akan melakukan brainstorming dan mencatat 2 kelebihan dan 2 kekurangan dari jenis iklan tertentu. Dengan menggunakan isyarat yang diberikan guru, setiap kelompok kemudian pindah ke meja kelompok lain. Mereka membaca masukan yang telah ditulis sebelumnya dan menambahkan 2 kelebihan dan 2 kekurangan lagi. Terus berlanjut demikian sampai setiap kelompok memiliki kesempatan untuk membahas semua jenis iklan. Yang keempat, Pak Dudidam lalu mengumpulkan kembali murid sebagai satu kelompok besar. Ia lalu memfasilitasi diskusi yang diperlukan untuk memperjelas dan atau memperluas pemahaman konsep seperti target audiens, kejelasan pesan, dan penggunaan fitur kebahasaan dan desain seperti pemilihan judul, teks, gambar, dan format. 5. Pak Dudidam lalu memberikan tugas individu. Ia membedakan penugasannya sesuai dengan kemampuan murid. Tugas yang harus dikerjakan murid adalah membuat iklan yang secara efektif akan mempromosikan produk atau jasa atau acara sesuai dengan yang dijelaskan dalam skenario yang diberikan. Keenam, Pak Dudidam menetapkan skenario tugas yang berjenjang sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman konsep murid-muridnya. Perbedaan skenarionya adalah: skenario pertama bersifat lebih konkret dan terstruktur dengan petunjuk langkah demi langkah dan mencakup semua informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Skenario 2 kurang terstruktur dan lebih terbuka dibanding skenario pertama. Skenario ketiga bersifat konseptual dan terbuka dan membutuhkan riset. Yang ketujuh, Pak Dudidam mendorong murid untuk memilih lokasi di kelas yang mendukung cara mereka belajar dengan baik. Misalnya sendirian di tempat yang tenang, dekat teman untuk memudahkan bertanya jika bingung,
atau di area ruangan yang lebih ramai bersama murid-murid lain yang memungkinkan mereka untuk saling berbagi ide. Pembahasan situasi SMP. Yang pertama, kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi Pak Dudidam. A. Kesiapan belajar yaitu melakukan diskusi untuk memperkenalkan murid pada topik tentang iklan. B. Profil belajar murid yaitu preferensi terhadap lingkungan belajar. Yang kedua, cara Pak Dudidam menentukan kebutuhan belajar muridnya yaitu A. Mencari tahu pengetahuan awal yang dimiliki oleh murid terkait dengan topik yang ia pelajari. B. Melakukan penilaian dengan cara memberikan tugas individu. Strategi pembelajaran berdiferensiasi yang digunakan oleh Pak Dudidam yaitu strategi diferensiasi proses antara lain A. Kegiatan berjenjang, B. Pertanyaan pemandu, C. Pembuat agenda individual. Dan penilaian yang dilakukan Pak Dudidam adalah penilaian assessment of learning, adalah penilaian yang dilaksanakan setelah proses pembelajaran selesai. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.